Sebetulnya apa sih tujuan program kampus mengajar itu sih? Kalau menurut pengalaman kalian berdua sih? Tujuan kampus mengajar sendiri itu sebenarnya untuk Monster, kembali lagi di ini podcast kita PK 4.00 ngobrol asik ala mahasiswa. Di sini gimana Pak? jadi kita nih lagi kedatangan tamu apa nih Pak? Ini mahasiswa kita jurusan informatika ya deh. Sistem informasi. Semester 6 sekarang. Boleh diperkenalkan diri dulu ya kalian? Iya, boleh. Jadi perkenalkan, ya. Lanjut ya. Kanan atau kiri ya, terserah. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Abelika Ramandoska Putri. Sekarang semester 6 dari jurusan Sistem Informasi. Ya. Perkenalkan, nama aku Rani Villa Putri. Oh, dari situ. Ya. Oke, perkenalkan, nama aku Rani Villa Putri dari jurusan Sistem Informasi semester 6. Oke. Kita bersama mahasiswa Palkomtek semester 6 ya. Berarti kita slating ya bro. Kemana lagi ya? Ada satu angkatan. Family juga semester 6 ya? Aku kelihatannya kayak semester 2 ya. Aku maaf. Lebih muda ya. Ya jadi kita di sini kan mereka ini kan dari kampus mengajar ya Pak ya. Oh iya. Mereka ikut program kampus mengajar. Nah, dari kampus Merdeka ya. Iya, kampus Merdeka. Ini program dari pemerintah ya ada ya? Iya, pemerintah dari Kementerian Pendidikan langsung. Oh, oke. Mungkin bisa dijelasin sedikit ya tentang program ini ya. Sedikit aja garis besar. Program kampus mengajar. Jadi kalau kampus mengajar itu tuh program yang kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan lah bagi mahasiswa tuh untuk belajar di luar kampus selama 1 semester. Jadi kami milihnya kampus mengajar ini. Kampus mengajar. Untuk cari pengalaman lah ya. Selain kampus mengajar ada juga program. Ada yang lain, ada magang merdeka, studi independen. Ada juga pertukaran pelajar. Oh, pertukaran pelajar. Sekarang program baru mereka itu ada magang magang pribadi Pak. Magang pribadi. Jadi magang mandiri. Jadi mahasiswa itu disuruh pilih sendiri apa namanya itu perusahaan-perusahaan yang mereka ingin. Perusahaan yang mereka ingin ya. Tapi perusahaannya mungkin sudah ditentuin ya, misalnya perusahaan. Enggak, kita milih sendiri kecuali magang merdeka Pak. Maksudnya perusahaan yang di bidang apa gitu? Pasti udah ditentuin kayak gitu ya dari di bidang apa tuh misalnya apakah harus yang industri atau yang UMKM nggak boleh itu gimana tuh atau bebas memilih? Bebas karena mandiri. Bebas memilih jadi kayak ya dibebasin aja dia ikutnya kampus merdeka tapi magangnya terserah mereka. Iya mandiri tadi. Nah kalau kalian ini kan kampus mengajar ya. Nah kenapa kalian milih kampus mengajar nggak milih untuk magang bersertifikat atau studi independen? Milih itu kenapa? Iya, kenapa milih kampus mengajar kira-kira? Apakah kalian memang berjiwa-jiwa mengajar? Atau kalian, aku menyukai makhluk hidup seperti kalian yang kecil ya? Yang kecil, atau kalian memang aku suka aja sih sebenarnya. Ya, passion kalian itu memang mengajar loh. Lebih menyukai tantangan baru kayaknya. Soalnya kan dari sistem informasi itu terus nyari yang mengajar. Alih profesi lah. Teman tuh bersama laptop, Nah, sedangkan kita ngajar itu tuh berhadapan sama manusia langsung. Jadi pengalaman baru lah, penuh tantangan yang kayak kita tuh, oh ini tantangan aku bisa nih bicara depan orang, ngajar depan anak-anak, menambah pendidikan. Dapatnya di mana sih? Di SD Negeri 133 Pak. SD ya? Iya, ngajarnya kecil segini ya. Abel dapat. Iya, kalau Abel tantangannya ke SMK Tridharma. Anak-anak yang sudah remaja. Tantangannya lebih kenakalan remaja ya Bun. Tapi jauh beda sih kalau misalnya anak SD berarti kita harus menyesuaikan mood mereka. Iya. Kita nggak bisa ngajar yang kayak kamu harus mengerjakan ini adik, nggak bisa. Kalau misalnya Abel sendiri kan berarti tantangannya yang hampir seumuran ya, satu generasi ya. Nggak jauh beda lah umurnya. Jadi kayak mungkin tantangannya lebih ke kesehatan mental. Iya, bener. Jadi kayak aku nggak boleh emosi sama kamu. Sabar. Oke. Dalam hati kan sabar ya. Tapi aku pengen
gitu kan. Benar. Tantangannya sama aja gitu. Iya. Masing-masing punya tantangan. Iya. Kalau si Rani yang anak-anak kecil, kalau si Aben yang hampir remaja. Boleh dong diceritain, aku penasaran nih sama Rani, gimana kamu caranya mengajar anak-anak kecil? Ngajar anak-anak kecil? Anak-anak SD itu gimana? Sebenarnya anak-anak kecil itu hatinya masih tulus. Iya, masih tulus ya. Kayak saya nggak sih? Mereka itu sebenarnya gampang nurut sama guru, tapi juga di mana mereka tuh gampang bosenan kalau belajar. Jadi di mana kami mahasiswa itu berusaha buat gimana caranya ini anak mau belajar. Jadi belajar itu bukan cuma belajar yang kayak 1 tambah 1 berapa adik-adik, enggak. Jadi kayak ngejelasin 1 tambah 1 dengan cara bermain yang asyik itu gimana. Jadi mereka tertarik dengan pembelajaran kita. Jadi mereka nggak bosan. Iya, nggak bosan. Oh, jadi Rani selama 4 bulan ya situ? Iya, 4 bulan. Belajar matematika gitu ya? Tergantung Pak. Biasanya ada kan kalau kampus mengajar sekarang ini lebih ke matematika sama literasi, membahas literasi, ningkatin numerasi sama literasinya. Jadi itu memang harus difokusi ke numerasi sama literasi. Ada juga bahasa Indonesia. Kadang juga kalau misalnya gurunya mau minta ganti pelajaran IPA, IPS, PPKN. Itu yang Ani hadapin waktu. Iya, dihadapin. Jadi kayak adik, misalnya guru nih nggak masuk, adik nanti masuk ya ke kelas Ayu. Kalau sana tuh manggilnya Ayu, bukan Ibu, manggilnya Ayu. Masuk ya ke kelas Ayu gitu ya. Karena Ayu ada kerjaan nanti besok. Oke. Nah, nanti dia kasih tahu yang pelajaran apa aja gitu. Oh, gitu. Jadi harus siap setiap saat. Iya, harus setiap hari. Aku sedia banget. Benar. Gimana tuh? Balik lagi tadi tantangan anak remaja ya, Bun. Rani kan Iya, anak kecil. Rani Sabar terus nentuin lebih interaktif aja ya. Cari ide. Aku harus ngajarnya gimana nih biar mereka nggak bosen sama apa yang ngajar. Nah, kalau apakah sama kayak Rani harus mencari ide gimana mereka ini bisa mendengarkan kata-kata saya? Sebenarnya 11-12 lah kata orang tuh ya. Mereka itu juga orangnya bosanan kan, anak-anak itu tuh. Jadi kalau pas lagi ngajar itu kita tuh sambil sharing gitu. Jadi kan kalau misalnya kata gurunya hari ini ganti ya dek gitu kan. Jadi kami sambil sharing ngajarin. Terus itu juga kan literasi tuh sambil baca nyaring. Gantian jadi kasih materi, baca nyaring, terus baru diskusi, jawab pertanyaan. Kayak itu. Nah, kalau dapat mata pelajaran apa? Berhubungan sesuai jurusan, Pak. Jadi disuruh megang teknik TKJ, teknik komputer jaringan. Jadi selama materi yang pernah Abel ajari di sini, Abel rangkum lagi, kasih ke mereka bentuk PDF kayak itu, PowerPoint lah ke mereka. Kayak ilmu yang udah dia serap di Palgotek, dikembangkan lagi. Iya, kayak misalnya contohnya konsep sistem informasi itu, aku rangkum lagi terus kasih ke mereka. Jadi kan ada pengetahuan sebelum itu izin juga ke gurunya, kata gurunya boleh kata dia. Lebih ini ya, apa namanya, kayak lebih mengekspor diri juga untuk Abelnya ya. Iya, benar. Membaca banget. Iya, lebih tahu lagi kan, cari tahu lagi biar bisa ngajari ke mereka. Ngomong-ngomong, milih sendiri atau ditentuin tuh? Dari sana ya Pak, ditentuin. Kan ditanya, kamu jurusan apa? Abel ngomong sistem informasi. Oh, jadi maksudnya sekolahnya itu kan? Oh, sekolahnya SMK. Kalau kan kita ke SD, apakah kita milih sendiri nih, saya mau ke SD, mau ke Enggak. SMK tuh? Kalau tahunan kami ini ditentukan dari domisili ya, Ran? Iya, sesuai titik koordinat dari KTP. Ternyata dekat ya. Yang terdekat. Oke. Jadi alhamdulillah dapat yang dekat rumah, nggak jauh-jauh kan? 5 langkah dari rumah. Kalau kita 5 langkah saya sampai 10 menitan lah dari rumah. 10 menit 5 menit. Sama. Enak ya, jadi kayak kalau misalnya masuknya jam 7.05, masuknya jam 8, 7.50 sampai. Iya, benar banget ya. Enggak jauh-jauh ya. Jauh-jauh kayak 10 menit. Bisa lah tidur lagi. Iya, benar. Itu betul Mas, saya masuk harusnya harus upacara. Iya, ikut Pak. Sama kayak guru biasa Pak. Iya, tiap hari. 4 bulan itu. Sama iya benar, kecuali minggu. Oh iya. Mana kalau kita Kalau SMK tuh dari jam berapa ke jam berapa memang? Kalau SMK berhubung dia yayasan Pak, dari pagi SMP sama SMA pagi, dari jam 6.40 sampai 12.30 tuh pagi. SMP SMA. Kalau SMK itu dapatnya siang, dari jam 13
kadang 13.10 sampai 17.45 sore. Diambil siang Bagian siang. Pagi. Pagi. Kebetulan pagi dari jam 6.40 sampai jam 12. Oh, sampai jam Ya, 12. karena kalau untuk SD itu berfokusnya untuk kelas 5. Oh, kelas Oh, lima. karena kelas 5. Iya, kelas 5. Tapi kalau misalnya guru meminta bantuan untuk kelas 6, 1, 2, 3, 4 boleh. Oke. Ya. Berarti kayak lebih ke benar ya, kayak siap Iya, siaga ya. siap. Jadi Iya, kalau hari aku ngajarnya kelas 5, berarti aku sudah harus siap mengajar kelas 6, kelas 1. kelas 1. Iya, sampai kelas Ya sampai kayak ya aku siap lah. Nah, gimana nih? Apakah suka dengan dunia guru atau dunia pendidikan setelah menjalani 4 bulan? Karena sudah dapat pengalaman ya, senang Pak. Suka ya? suka dukanya sih, Pak. Ada suka dukanya. Betul. Dukanya apa? Kalau dukanya Kak? Sukanya itu mungkin belajar bareng adik-adik juga ya. Kita juga ikut belajar, bukan cuma adik-adik doang. Iya, sambil belajar. Terus juga nambah relasi. Iya, benar. Banyak relasi. Bukan anak muda tapi ibu-ibu bapak-bapak. Iya. Udah tua kan, udah berkeluarga, udah cucu. Seru aja sih. Dukanya ya mungkin Cara menghadapi adik-adiknya lah kali. Iya, kesel menghadapi adik-adiknya yang Tingkah lakunya ya. Harus menyimbangi, harus menyetarakan. Oke. Kesel nih katanya. Baru saya ingin tahu. Waktu kapan semasa keselnya deh? Waktu selama 4 bulan Pernah itu. Si Rani dulu deh. keselnya itu apa ya? Waktu mereka itu kan namanya anak SD ya. Iya. Sukanya nyeletuk langsung kayak Hah? semuanya nyeletuk gitu. Kayak Dikit ya. apa sih Kak gitu dah. Oke. Kak, ngapa aku udah diajak? Kak, ngapa kelas kami cak ini? Kak, ngapa kelas kami dibedain? Padahal kayak kita tuh ada waktunya buat bermain sama kelas itu kayak tuh. Oh, suka nyeletuk. Jadi kayak Oke. kadang kalau nyeletuk juga tiba-tiba Kayak Nongli deh kalau. Iya, lagi ngobrol nyeletuk gitu. Kalau udah kuliah juga suka nyeletuk. tapi bapak nggak kesel kan? Tapi bapak kesel. Tapi kadang emang ya sih, ya gimana ya? Aku juga kadang aku juga suka kesel kalau misalnya ada orang yang nyeletuk. Tapi aku kayak gitu ya Pak. Oh, maaf banget ya Pak. Nanti aku perbaikin. Jadi kayak emang kadang misalnya kita sudah ingat materi nih, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk. Jadi kalau aku ya pribadi pasti kayak ngeblank. Ngapa aku tadi? Betul. Jadi di bandmu juga enggak? Aku nggak tahu, udah ingat, udah sampai bad mood. Iya, benar. Jadi kayak kalau misalnya dalam posisi bad mood, misalnya kayak gimana? Ya harus dari kita harus profesional. Gimana caranya? Tapi nggak sempet marah waktu itu ya? Enggak sempet. Paling marahnya kayak udah diem aja gitu. Oh. Diem, udah kasih pelajaran udah kita diem. Kayak silent. Iya. Nah, kalau aku pas keselnya, Pernah satu kali yang benar-benar bikin kesel deh gitu. Bagian pas mereka tuh lagi ujian waktu tuh, ujian UTS. Nah, UTS kan karena mereka tuh kekurangan guru tuh. Jadi kami yang anak-anak dari kampus mengajar yang ditempatkan situ disuruh jadi ngawasin, jadi bantu ibu gurunya ngawasin. Megang satu kelas lah saat itu tuh. Abel pegang kelas mesin TKRO, isinya cowok semua itu Pak. Cowok semua, minta ampun kan. Harusnya 2 orang tuh harusnya, tapi teman Abel berhubung isi kelas lain jadi Abel sendiri isi itu kan. Ya awalnya ya kita disiplin kan, kayak kumpul HP harus nurut kayak gitu kan ya. Tapi mereka itu namanya anak-anak cowok luar biasa, nggak bisa diomongin kayak malah dia diem tuh. Nah, buka HP dia. Padahal jadi ya kesel kan Abel tuh udah bisa ngomong lagi sampai kayak sudahlah buktinya baik kita videokan dia lagi gitu kan. Awas kamu videokan. Langsung ngomong ke guru yang ngasih kan. Pedih nih. Karena kita sudah ngomong berbusa-busa pun dia udah denger, namanya anak cowok. Apalagi usianya nggak terlalu jauh. Iya, kayak kita dianggapnya ayunya udahlah katanya ini kakaknya. Tapi memang kayaknya kelas itu terkenal itulah nakal. Berhubungan kita agak kurang beruntung hari itu dapat tes itu isinya semua cowok ya gitu. Iya. Ya dimaklumkan aja ya. Namanya anak cowok. Iya, tahu lah ya. Nah kan udah dijelasin nih tadi kan. Iya. Sebetulnya apa sih tujuan program kampus mengajar itu sih? Kalau menurut pengalaman kalian berdua sih? Tujuan kampus mengajar sendiri itu sebenarnya untuk meningkatkan literasi numerasi. Ya, tujuan umumnya itu. Tujuan dari sananya karena mengingat literasi numerasi
pendidikan di Indonesia ini nomor berapa ya? 35 di dunia atau berapa ya? 35 di Dari dunia. berapa ya? Rani lupa ya Pak, kalau misalnya Rani maaf kalau datanya mungkin bisa dicari lagi. Cukup. Jadi pemerintah tuh buat program ini buat ningkatin literasi numerasi, di mana itu setiap kan itu ada setiap awal itu ada kegiatan ujian gitu ya Bel, buat adik-adiknya. Iya. AKM. Iya AKM namanya. Apa? Asesmen gitu. Ya kayak pengujian, kayak kasih soal literasi numerasi. Nah itu ada. Nah pas di akhir juga ada itu pretest dan post-test. Jadi peningkatan mereka tuh di mana. Jadi alhamdulillah kalau di SD Rani itu kan awalnya numerasinya itu rendah banget. Nah itu alhamdulillah naik pas akhirnya, pas akhir. Iya, post-test dan pretest. Biasanya berapa bulan atau berapa tahun dia kan terima? Itu Anda sendiri mungkin punya ya. Dari programnya. Iya, harus melaksanakan itu saat kita melaksanakan program. Jadi seluruh di Indonesia yang ikut program itu harus melaksanakan di sekolah penugasannya, harus melaksanakan pretest itu bareng adik-adiknya. Ada kayak soal disebar itu. Ya, itu soalnya dari aplikasi online Pak. Iya online. Jadi mereka tuh pakai HP atau nggak pakai laptop. Jadi pretest dulu, nanti post test gitu ya. Iya, di akhir. Awal diuji. Awal penugasan kami masuk, kita menguji. Pas akhir sebelum kami pulang diuji lagi adiknya. Ada nggak perubahan gitu ya? Iya. Meningkat tuh. Jadi di mereka ya. Iya. Kayak tadi di siswa-siswanya. Aku salah pikir Enggak, di siswanya. Mereka yang diuji adik-adiknya. Peserta didik. Tapi selama magang situ bukan hanya ngajar saja kan kegiatannya kan? Iya, mengerjakan program kerja juga. Apa tuh? RAK, Rancangan Aksi Kolaborasi namanya. Program kerja itu dari program kampus mengajarnya atau kalian buat sendiri? Kami yang buat. Iya. Karena kami kan melaksanakan observasi sebelum masuk tuh kan, observasi dulu lihat lingkungannya, ada apa, mungkin kelasnya. Jadi kayak contohnya kalau kami yang pertama mau meningkatkan literasinya itu buat pojok baca. Ya kan? Pojok baca, buat mading, meningkatkan lah madingnya lagi. Literasi. Mungkin ada games edukasi juga nih kalau dari ini numerasi ya. Games edukasi Rani literasi numerasi juga. Itu pakai quizzes. Platform quizzes atau sejenisnya itu dipakai. Memanfaatkan teknologi. Iya, karena dari kita juga sumber informasi, nah itu diharusin. Nah, kan biasanya kan guru-guru itu ya backgroundnya kan beda-beda. Iya. Apakah ada manfaatnya juga untuk guru waktu kalian yang program kerjanya? Program kerja misalnya memberi pelatihan gurunya tentang apa gitu. Itu ada di program kerja Abel berhubungan Pak, karena kan berhubungan jurusan kan Pak. Jadi Abel mengadakan workshop pelatihan Canva dan Google Form bareng Bapak Ibu gurunya. Jadi ada kayak pelatihan kayak itu Pak. Tentang cara membuat PPT yang menarik saat untuk belajar kan. Cara penggunaan Google Form biar bisa ngisi kuesioner mungkin kan. Dari Rani nih aku tertarik nih kan, kayaknya kamu ngadain kayak game edukasi yang melalui quizzes itu ya. Apakah ada guru yang langsung kayak, oh iya aku kayaknya perlu mencontoh ini adik-adik ini. Jadi Rani ngasih pelatihan kayak gurunya itu ada nggak sih? Oh kalau untuk guru, kalau Rani sendiri nggak ada. Kemarin sempat mau workshop tentang Canva, Google Form sama Google Docs juga. Tapi berhubung Rani tanya nih sama guru-gurunya, udah kenal Canva belum? Mereka juga udah kenal. Nah lebih baik Rani alihkan ke siswa yang belum kenal tentang masalah Canva kan. Nah jadi mungkin mereka lebih mengetahui teknologi juga, nambahin teknologi gitu. Tapi kayaknya tantangan deh. Iya. Jadi ada. Mengenalkan Canva ke mahasiswa SD. Iya, ke anak-anak SD itu Gue megang mouse aja mungkin agak. Ini apa ya? Mereka dari HP Pak. Iya dari HP. Karena mereka udah punya HP ya sekarang. Iya boleh. Makanya Rani tuh izin dulu sama gurunya. Boleh nggak nyoba HP Rani? Jadi waktu Rani mau ngasih pelatihan, mereka diminta untuk bawa HP. Iya, minta bawa HP. Itu khusus untuk kelas 6. Karena kenapa nggak Rani ambil kelas 5? Menurut Rani kelas 6 itu jauh lebih dia bisa buat ke jenjang ke SMP. Iya benar juga. Persiapan untuk mereka. Kan di SMP mulai presentasi nih. Pakai PPT. Nah, mungkin itu bisa bantu mereka. Berarti kreativitas juga ya. Jadi kalau Rani lebih ke siswanya nih ya. Jadi kayak enggak, kamu bisa nih SMP udah bisa bikin PPT dari Canva, enggak cuma melulu dari PowerPoint-nya langsung. Betul itu
lumayan. Tertarik tak Nurul untuk ikut kampus mengajar? Kalau saya ya, gimana ya Pak? Saya tuh kadang kalau lihat anak-anak tuh kayak bagus ya. Kalau Nurul tertarik, kita tanya nih bagaimana sih prosesnya? Iya benar. Terus Siapa apa- tahu Terus aku kepikiran. Iya, berubah pikiran lah ya. Berubah pikiran nih. Prosesnya gimana? Apakah ada seleksi gitu ya? Iya Nurul ya? benar. Apakah aku sana mau daftar ya setelah Iya. aku berubah pikiran? Kira-kira ada nggak seleksinya gitu? Apakah kayaknya kamu nggak cocok? Macam saya tadi nggak seleksinya. Ada seleksinya. Seleksinya Terus itu pendaftaran. pendaftaran di akun MBKM-nya langsung. Iya, kampus Merdeka di webnya. Cari aja daftar di webnya dulu. kampus mereka, itu ada webnya, nanti daftar. Bagian Daftar kampus dulu. mengajar misal pilih. Tapi kamu harus daftar biodata dulu nih. Lengkapi dokumen, misal kayak contohnya CV. Kayak apa lagi? Biasanya CV itu untuk magang. Oh, magang. Magang sama Kita studi independen. Kita enggak. Enggak ada ya? Enggak. Kalau kampus mengajar enggak. Dia pakainya apa kalau misalnya kampus mengajar? Kampus mengajar itu cuman ini, apa namanya, nilai. Oh, transkrip Oh, ya. iya. Transkrip nilai. Oh, nggak ada seleksi kayak wawancara dan sebagainya ada ya? Enggak ada Pak. Cuman tes. Ada tes. Oh, apa adanya? Tes literasi numerasi. Oh, tes online gitu ya? Iya, dari mereka tesnya. Kayak ada soal-soal dijawab gitu ya? Lewat aplikasi. Oh, oke. Jadi Setelah daftar tadi ikut tes, Pak. ada kayak seleksi administrasi, Iya. lalu ada tes juga ya. Iya, benar. Dan di situ ada yang bimbing nggak ya? Kan kita kan baru pertama kali turun ya. Iya, Iya. betul. Nggak tahu mau ngapain, ada yang bimbing nggak? Apakah dari gurunya di sana, apakah dari pihak penyelenggara misalnya pemerintah dan sebagainya, ada bimbing di sana? Ada. Kalau dari program sebelum kami mulai penugasan tuh ada pembekalan. Apa bekal? Kayak materi apa aja yang bakal dibahas di sana. Ada pembekalannya selama Selama 1 1 bulan bulan. kurang lebih. Tatanya berapa Online. kalian menjalankan kampus mengajar ini? Tatanya Kalau sama pembekalan 5 bulan sama pembekalan. main juga ya. Iya. Kalau dari sekolah sendiri tuh ada pembimbingnya namanya Iya, guru pamong. Iya, guru pamong sebutannya. Mm-mm. Kalau dari Pertim kami dari kampus langsung itu koordinator Pak Eka. Pak Eka ya. Pak Eka. Oke. Kalau dari Pertim tadi ada DPL namanya, dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan, itu dosen luar gitu ya? Iya, dosen luar, Pak. Nanti ngikut Program itu ya ikut. Oh, oke, jadi dia ditugaskan untuk membimbing kalian. Iya, benar. Kalau si Abel dapat dosen dari mana? Dari Poltek kemarin, Poltek Ibu Unsri. Claudia ya. Kalau si Ani? Rani dari Unsri, Pak. Oh, dari Unsri juga. Iya, dari Unsri. Oh, oke. Oh, aku mau tanya. Kalian di kampus mengajar itu cuman kalian aja atau ada kampus-kampus lain? Ada kampus lain, alhamdulillah dapat teman baru jadinya. Iya. Satu kelompok itu 5 orang. 5 orang. Tapi sebenarnya tergantung ya, Ras. Iya. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5 kayaknya paling banyak. Oh, kalau Rani siapa aja? Dari mana aja? Rani kebanyakan 3 dari PGRI, Rani Polkomtek sama satu lagi dari Unsri. Oh, kalau si Abel? Kalau Abel 2 dari Unsri, 1 dari Poltek, Abel dari Polkomtek, terus satunya dari IGM. Oh, dari GM. Jadi kayak campur gitu. Bercampur jadi dapat teman baru kan. Ya, jadi kayak dapat teman baru, dapat relasi. Iya, benar. Betul ya. Jadi kalau kita ngomongin relasi ya, Iya. dan kira-kira ada nggak relasi dari tempat kalian? Misalnya kayak apakah Dek, yaudah kamu ke sini aja lah nanti. Sini nanti. Kayaknya aku suka nih sama cara ngajar kamu. Iya. Ada udah dapet relasi Benar. dari segi untuk Peluang lah. Iya, peluang. Iya. Kalau Abel pernah itu ditanya dari kepala sekolahnya malah langsung kan. Dia pernah nanya, Abel ini semester berapa? Dia nanya kan, semester 6, belum sudah skripsi belum? Dia ngomong, belum Pak. Abel ngomong kan, oh masih lama ya. Kami tuh kurang katanya guru TKJ-nya. Kalau minat maksudnya tuh, tapi takutnya jangan ganggu aktivitas di kampus kan. Pengennya dia mau lulus gitu kan. Ya belum kata Abel ngomong. Terus guru-gurunya juga sering nanya kayak itu kan. Ya Abel ngomong masih belum skripsi, Abel ngomong waktu itu. Masih semester 6 ya, masih lama dia ngomong. Ya belum. nanti lah ya. Ya mungkin kalau dihubungin lagi. Catat nomor saya dulu. Bener. Bapak boleh nih Pak. Nanti Pak Abel Udah skripsi belum? belum. Iya. Kalau saya bilang udah boleh nih Pak, saya antarkan sih. Langsung tag kan ya? Ada tangan. Bikin kontrak. Kalau Rani sendiri sih ada, tapi guru kelas yang kayak bilang nanti kalau misalnya ibu cuti melahirkan, nanti ibu panggil kamu ya. Dia bilang Ini gitu. udah dikontraknya. Iya, nanti panggil kamu ya, gitu. Nanti ibu yang jadi kamu gitu. Apa nih Gitu. Bu melahirkan?
makanya Bu, Rani ingat-ingat dulu. Siapa tahu kan Rani sibuk kan. Nanti Rani sibuk nih Bu, ada tawaran lain kan, nggak bisa. Jadi Ibu catat dulu ya, Ibu kapan mau melahirkan? Biar Rani taruh di tangan Rani deh. Saya besar sekali ya manfaatnya ya. Iya, benar. Ini juga ada relasi teman, itu udah workingnya kan. Iya. Terus itu kan makan waktu banget kan, sampai kayak ya 4 bulan kan, 4 satu bulan. semester. Satu Nah itu semester. sebetulnya ada nggak apa istilahnya itu penyertaannya di kampus kita, misalnya kalau kalian jalanin ini kalian nggak usah lagi kuliah ini ada ya? Ada, Konversi dapat gitu ya? konversi, alhamdulillah ya. Bapak SKS ya? Bapak SKS. Kami dapatnya 9 9 apa saja itu mata apa saja? mata ya manajemen proyek sama Oh, jadi PKL. nggak perlu PKL lagi. Iya, nggak perlu PKL lagi Pak. Tinggal bisa fokus nanti skripsi ya. Iya. Jadi sebetulnya banyak sekali Iya, banyak banget ya, banyak banget. PKL kan biasanya kan kita takut nih disidang oleh guru. Bener juga ya, sudah mikirkan PKL, Iya. nanti mikir Buat laporannya ya. laporannya, kalau ini udah nggak lagi Iya. ya, udah Ini- Tapi kami ada laporan juga ini. Per bulan malah, per bulan sama laporan akhir. oh ada juga. Iya. Oh, Ada. tapi nggak perlu dipresentasiin gitu ya? Di presentasi pasti sekolah. Pasti ya. Oh, Pas sebelum pelepasan Iya, juga. pas pelepasan. Sama- Oh, Apa saja yang udah di kegiatan di sana dilakukan, apa dipresentasikan. sama fakultas di sana ya. Guru ya. Guru kepala sama sekolah, Yang ya. terlibat di sana. Iya. Oh, Kemarin juga Pak Eka sempat datang pas ya presentasi Oke. pelepasan. Sudah 9 SKS ya? Iya. Tapi nggak perlu ujian kan gitu kan? Biasanya kalau PKL kan yang ditakutin ujian. Ujian. muternya di ujian. Ditanya-tanya lulus nggak nih ya? Lulus atau enggak, ini dapat apa, dapat PKL kan, kalau ini enggak lagi. Nah berarti kan kita kan SKS kita nih nggak 9 aja. Kan berarti ada 20 SKS lah, namanya kita Iya. 20 SKS. Nah itu sisanya tuh gimana kalian membagi waktu kalian ada di sana kampus mengajar ini dengan Sama di kegiatan kampus. kalian, ya kegiatan kalian di kampus kayak kuliah gitu. Iya. Apakah jadinya online atau kalian memang datang ke sini terus izin dari sekolah di sana atau gimana? Kalau kami Pindah jadi ke malam. pindah kelas dari pagi ke malam, jadi nggak ganggu kan? Iya, kelas deh. Dari kampus ya, pelajar PCS. Iya, Jadi pindah ke malam. Iya. untungnya kita memiliki fasilitas kelas malam. Iya benar. Jadi mempermudah lah. Tapi untungnya deket daerah mereka kan, dari rumah ke sekolah di tempat kan. Iya dekat, Jadi alhamdulillah. nggak butuh transport ya. Tapi kayak kalau mau makan butuh juga. Masih nyari Pak keluar ya. Tapi kalau di sekolah di jajan ada kantin. Satu nggak finansialnya. Oh, financial. Kalau dari programnya ada uang per bulan. Uang saku. Uang biaya hidup. Yang di uang biaya Oh, hidup. biaya hidup berapa? Iya, uang jajan. Beda lagi tuh kalau nikah. Kalau biaya hidup, uang biaya hidup berapa kali? Itu soalnya punya BBH kan, bantuan biaya hidup. Jadi Serem ya. Berarti kita nggak ngomongin kepo nih Pak, kita nggak ngomongin angkanya lah, tapi kira-kira uang itu bisa untuk makan selama 1 bulan kah atau cukup bensin aja lah? Cukup lah gitu ya. Dea. Bahkan lebih kan. Ini kali lah. Kan Cukup nggak butuh sih. transport kan. Butuh Pak, butuh motor. Itu juga ada bensin. Program kerja. Iya, program kerja juga. Program kerja juga. karena kan program kerja butuh barang misalnya kayak pojok baca, beli lemari, kayak itu, bantu lah. Iya. Oh, berarti dibuat RAP-nya gitu ya. Iya. Jadi mempercantik lah, mempercantik sekolah. Selain mengajar juga membantu sekolah biar lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong, setiap kalian dapatnya beda-beda atau sama? Sama. Oh sama. Sama, Bukan iya. tergantung RAP yang diajukan. Enggak, Kalian enggak. bisa mengajukan RAP enggak kan? Enggak. Udah ada ketentuan dari Iya. Ada Sama tempat rata. gitu ya. Jadi Tinggal kayak- dibagi-bagi aja Iya, gitu ya. benar-benar kayak tergantung mereka lah mau manage uangnya Iya. ya. Iya, benar. Jadi kalau dikatakan cukup, Ya, cukup. Ya, cukup. Agak berat itu. Iya. Ya cukup. Syukri aja lah, alhamdulillah. Ya, lumayan lah berarti. Cukup. Ya. Tapi kan 4 bulan juga kan dapat. Iya. Udah 2 kali ya gitu ya. Iya, tapi dibagi 2 termin ya, Ra? 2 termin. 2 bulan sekali baru keluar. 2 kali ya. Ada grup nggak kalian misalnya untuk berkomunikasi kalau ada yang bingung
gitu kan nanya, Ada. teman belum tentu tahu Iya, benar. kan? Ada. Teman tidak menjalani itu kan. Iya, dari programnya ada. Ada Di grup Telegram sama di WhatsApp juga kan? Iya. Oh, itu kumpulan semua Iya, dari seluruh Indonesia, Kalau Pak. Telegram tuh seluruh Indonesia, ada juga yang sesuai jurusan ya. Iya, Pak? sesuai jurusan. Ada juga sesuai jurusan. itu dimasukin oleh panitianya ya? Iya, dari sananya. Oh, banyak ya. Otomatis gitu ya. Ya, karena kan pas daftar tuh kita masukin nomor telepon, email gitu kan. Jadi langsung otomatis mereka ngundang. Kalau sesuai jurusan itu kita masuk sendiri. Iya, cari sendiri kalau Sebar link lah ibarat gitu. Iya. Jadi banyak relasinya, Pak. Jadi, Benar, ketemu teman-teman baru banyak kali. Di situ curhat semua tuh, ada yang curhat, ada yang banyak kan curhat-curhatan. Banyak kali lah. Masuk. Awaran itu termasuk yang baca-baca doang. Baca aja kami ya, tim baca sama, tim baca. Kau pikir kamu, aduh aku mau curhat juga. Kayaknya kelebihan kebanyakan ya, jadi kami tim baca aja lah. Nanti baca aja, udah tahu oh dia di sini. Jadi lumayan ya, berarti nggak cuma di Palembang Pak Iya. relasinya. Iya, se-Indonesia. Jadi dari grup itu mungkin dapat informasi yang lain kan? Iya, Misalnya benar. Kapan kumpul laporannya? Benar Pak. Format laporannya gimana? Iya. Gitu kan? Tapi kalau ngomongin format tuh dari webnya sudah dapat ya? Dari aku. Langsung dapat template lah. Paling kalau misalnya ada error-error, Ya, bagian pas, itu post test, pretest, nah itu bisa bertanya di grup. Tapi agak respon lah ya, respon agak cepet lah respon. Ya, cepet. Jadi, mereka juga cukup terbantu. Benar-benar. Nggak nganggung-nganggung sendiri aja. Bingung juga Pak kalau misalnya kita nggak tahu ini error apa, nganggung. Iya, benar. Teman kan belum tentu teman juga sama kondisi kita. Iya, betul. Iya. Jadi kalau disimpulin ada tantangannya pasti ya. Benar, iya ada tantangan, ada serunya. Ya, ada juga apa ya istilahnya itu Pengalaman apa? pengalaman lah ya. Banyak kali, iya banyak banget pengalamannya. Iya. Terus nih ya dari ngomongin pengalaman, tantangan, suka dukanya, terus menurut kalian itu positifnya tuh kalian nih, Iya. kampus mengajar tuh gimana sih? Apakah aku menjadi orang yang lebih, oh ya aku percaya diri nih untuk Iya, mengajar, benar. atau malah, udahlah, aku nggak lagi dah sekali ini aja dah. Ya, aku gitu. Atau malah pengen lagi kalau bisa, kalau aku tamat dari sini, kayaknya aku siapa tahu kan mau studi lagi Pak ya jadi dosen atau malah aku ngajar di sekolah-sekolah aja. Aku lumayan, aku sudah memiliki pengalaman di bidang ini, jadi udah aku mau ngajar aja. Gimana? Positifnya ke kalian? Dampaknya ya, dampak positifnya ke kalian. Kalau dampak positifnya Kabel sih lebih percaya diri lah ya. Pertama percaya diri karena kita kan berhubungan langsung dengan orang-orang penting lah kayak kepala sekolah, guru-guru, terus juga intinya langsung mengajar ya dengan adik-adik. Jadi dapat pengalaman, lebih percaya diri. Yang awalnya bisa gak ya aku ya kesini, tapi pas sudah dihadapi ya bisa kayak itu. Dapat pengalamannya banyak. Intinya langsung terjun langsung kan. Itu terus langsung ya nggak langsung praktek lah ya. Iya, langsung praktek. Nggak ada dibayangin, yang awalnya nggak bayangin aku nih nggak tahu bisa Iya, bisa atau enggak kayak itu kan. ngomong ini. Tapi ternyata pas dijalani Bisa ternyata. Iya, bisa. Jadi kalau dia ngomongin tertarik atau enggak, mungkin tertarik ke depannya. Di situ berarti terdapat dapat juga soft skill-nya misalnya. Iya, bener, Pak. kepemimpinan, Bener, Pak. Komunikasi Iya. gitu ya. Yang semula mungkin introvert Iya, benar banget itu. Iya. Harus bisa mengimbangi jadi. halo hai, kayak diem kan. Benar. terus kayak halo. Iya, benar. Harus tuh. Benar banget. Kalau misalnya si Abel satu kelas itu berapa orang sih? Tergantung, ada yang 25, ada yang 30, Pak. Itu yang dihadapin ya. Yang dihadapin. Makanya pas di kelas teknik, Pak, cowok semua kan, Pak. Pertama kali gemeter mungkin. Masih Orang Pak, Iya. betul lah. Itulah kami sebelum masuk kelas kalau yang teknik dia sama gurunya jangan sendiri gitu dia harus berdua gitu. Jangan sendiri. Jadi kita sendiri kan. Pernah juga sendiri tetap dapat kan karena nggak ada teman ya. Kalau Rani berapa satu kelas? Sama 30, 30, 29, 25. Nggak ada di anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil. Iya. Dengan 30 Dengan berbagai mood mereka. Kelas 1 pernah diajar? Pernah. Malah kelas itu mereka itu lebih lagi kayak dikit-dikit ibu ini gimana ya, ibu ini apa ya, mereka kan lebih banyak bertanya. Mereka tuh bertanyanya langsung ke depan. Oh enggak, bukan nunjuk lagi langsung bawa bukunya ini. Iya ini apa
gemes sih lihat mereka tuh tingkahnya ya. tingkah mereka. Banget ya. Kelas 1 nih. Ya kelas 1. Masih gemes-gemesnya ya tuh. Kan peralihan TK. Iya, peralihan Mereka TK. masih Bener. membayangkan di TK kali ya. Masih asik Depan. bermain. Iya. Kalau di kelas 5 juga menurutnya standar 30 kayak gitu ya. Iya, sama. Rata-rata ya. 30 Rata-rata 25. gitu ya. Kayak pusing banget. Kalau aku ya, aku teriak sih tuh. Tapi gak apa, siapa tahu aku tertarik ini kan latih juga. Iya, Tapi iya. public speakingnya oke lah Pak, kalau misalnya di kampus mengajar ini bener, mereka langsung terjun, mereka langsung ngajar. Iya Terus benar. mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa ya mereka Harus menghadapi ya. Iya, menghadapi Iya. itu, terus juga harus pinter ngomong lah ya. Bener. Maksudnya kan kayak pemilihan katanya tuh harus tepat, apalagi ke anak SD. Iya. Ya. Nggak mungkin bener. kita ngomongnya sembarangan. Iya. Soalnya mereka lebih cepat niru. Iya, menyerap ya. Iya. Jadi kalau misalnya ke anak SMK kan karena tadi setara tadi kan bisa jadi kita yang mereka ngomongnya yang nggak benar kan kita kayak astagfirullah. Iya. Kita banyak sabar ya. Astagfirullah. Ya udahlah ya. Iya. Jadi Terus apalagi Pak Adelika ya, dia kan harus ngajar gurunya juga ya. Iya. Yang bagian pelatihan. Guru senior itu kan. Iya, karena mereka banyak yang senior, Pak, Iya. guru-gurunya, iya. Guru yang usia yang di atas Jadi 90 banyak tahun, nanya. kan juga mau lagi belajar kampra, belajar apa gitu. ya, kamu gimana caranya? Malah guru-gurunya ngomong kayak ini katanya, Biar nanti kalau ibu nggak tahu panggil dia, tapi boleh kata beliau. Nanti panggil lagi boleh kata beliau. Malah mereka semangat tapi belajar. Oh, semangat. Iya, excited banget. Ada yang ada kan tipikal-tipikal Iya. kayak, Iya, nggak mau. kayak gini aja, stay primitif misalnya. Iya. Mereka kan mau di jalan awal aja. Iya. Malah sebelum itu kan kami presentasi dulu mau rancangan programnya ini kan mereka mau setuju senang, oh butuh memang ini kayak itu, mau belajar kayak itu kan. Iya, iya. Jadi dia ngajarnya dua kalau ambil Iya, murid sama murid gurunya sama ya, Sekaligus ya. sekaligus lah. Tapi sekarang udah Iya, betul. Nah, kan ini sudah ngejalanin. Iya. Sudah selesai kan? Sudah, Ya? alhamdulillah. Ada perpisahan berarti ya? Iya, Oh, ada kayak perpisahan gitu ya? ada Pak. Mengadakan kami sendiri mengadakan perpisahan untuk pelepasan bareng guru-guru di sana. Tapi bukan berpisah yang besar-besar bukan. Ya, yang Enggak, namanya Iya. Presentasi. Iya. Mungkin foto-foto. Ya pamitan. pamitannya. Tapi Bener. baik-baik kok. Lama baik. Benar-benar. Kan sebetulnya banyak sekali program pemerintah untuk apa istilahnya itu kampus merdeka nih kan. Jadi kan kita mahasiswa itu kan nggak harus belajar di sekolah kan. Mahasiswa bisa belajar Belajar di luar kampus. ya, mata pelajaran di luar program studi. Iya, Pak. Mahasiswa juga bisa belajar di luar kampus gitu kan. Nah, ini kan semester 6 nih. Apakah mau kan sudah bebas PKN nih? Iya, iya. Iya. benar. Apakah ada alibi untuk bebas skripsi? Iya, tahu kan mau ngajar lagi. Ada. Sudah dipikir ini ada. Udah dari waktu awal Selesai ini ya? Awal bakal sebelum selesai ini Iya, kita sudah daftar. Iya, pas awal daftar kampus ngajar itu kayak ini yang skripsi harus diambil nih. Iya. Daripada skripsi kan Iya, lebih skripsi. bagus kita datanya. Itu lebih menegangkan dari PKL sih. Iya, benar itu pasti. Ada program pemerintah yang bisa diambil Iya. supaya bisa Berhubungan pahami. masih di sini. Ada berhubungan di kampus merdeka. Iya, masih di kampus mereka. Yang Masih tadi merdeka magang. sama studi dependen. Iya. Ah. Itu bisa katanya konversi bisa. skripsi. Skripsi bisa. Magang merdeka itu berarti magang tadi ya? Magang di kantor-kantor. Di Iya. Iya, kita yang milih di akunnya itu udah ada perusahaan. Iya. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana. Study independen berarti belajar mandiri. Mandiri ya, Sambil online biasanya Pak. online dan menghasilkan project. Iya, dapat project. Nah itu nanti kalian lebih cenderung pilih yang mana? Iya, apa Apa kemana? mungkin juga mereka Ya, kalau saya sih Pak, jujur aja sempat kepikiran hal itu ya. Karena ya saya cukup bergetar juga Pak. Lumayan kan. Banyak cukup menggentarkan jiwa Pak, jadi saya kepikiran kan banget. skripsi harus sedang proposal. Nah, itu Banyak prosesnya ya. Iya, benar. Melewati sidang itu loh Pak. Nah ini saya tanya juga sama murid, Iya. mau pilih mana? Sebenarnya Pak ya, kalau review-review dari kakak tingkat kita ya, kayaknya mereka lebih banyak ambil study independen. Oh, Tadi ya, karena itu belajar sendiri online. Iya. Dapat kelompok biasanya ya. Dapat kelompok.
mengerjakan proyek. Oke, sama kalian si Abel sama itu. Kami daftar dua-duanya. Magang Coba dua-duanya. Iya, magang sama studi. Jadi yang mana yang keterima alhamdulillah itu yang diambil nanti. Sudah daftar belum? Belum Pak, panas. Ayo buruan daftar. Saya baru mulai PKR. Mungkin setelah PKR saya bakal daftar. Oh iya, Kayak mungkin pilihnya dua-dua juga ya. Iya, yang mau masuk. Iya. Siap. semangat Nurul. Semangat. Harus bisa, semangat kita. Harus bisa Melewati skripsi itu. Pasti bisa. Pasti. Kami keren. Kayaknya memang bagus itu sih karena kalian kan langsung terjun ke langsung Pak. Gitu kan. Jadi memang mau misalnya kayak study independent kan harus memastikan project yang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Magang juga kan kalian nanti akan magang di belajar instansi memang terjun langsung kan. Bekerja. Kalau saya pribadi saya sangat dukung kan itu kan lebih bagus. Pak. Kalau saya pribadi ya, kayaknya lebih bagus dari skripsi ya gitu. Karena waktunya juga lebih lumayan lama kan Pak. Itu sama kayak ini ya Ran? Sama bulan ada 5 bulan. Ada 5 bulan ya. Oke. Karena kan dari situlah kalian kalau melamar kerja kan ada pengalaman nggak? Iya. Kalau pengalaman. Bener pengalaman. Kalau nggak melayani itu kan. Benar. Emang itu sekarang kan kalau orang bikin lamaran pekerjaan kan semuanya harus all in Pak. Nggak ngotak juga. Harus bisa ini. Jadi kalau misalnya sudah ada pengalaman jadi kayak kamu bisa ini bisa. Ada Iya dong. Ada pengalaman ya. Jadi selain dapat ijazah ada portofolio. Iya benar. Bisa diandalkan. Jadi kayak sip. memperkuat argumen kita ketika kerja juga kan kamu nggak bisa ini bisa Pak bisa Pak saya udah pernah gini Pak saya pernah ngajar kecil segini Pak benar Pak untuk saya terjaga jadi kan melatih banget kan Pak jadi portofolionya juga sangat berarti buat kita benar Nah, ngomong-ngomong itu baju resminya ya? Iya, ini baju dari kampus Mengajar. Kampus Mengajar. Dapat Pak ya, dapat starter pack dan jadi bikin. Ada namanya juga Pak, jadi nggak tertukar ya? Iya, nggak tertukar. Warnanya sama, ada namanya ya. Namanya tapi ya. Jadi sekarang sudah selesai ya tadi ya? Iya, tanggal 16 kemarin selesai. Berarti sekarang tinggal ngambilin laporannya atau? Sudah selesai semua. Iya. Jadi sebelum pelepasan itu laporan udah selesai. Iya, jadi sambil pelepasan sambil mengerjakan laporan kami. Sekarang sudah menjadi mahasiswa seperti biasa lagi. Iya, benar. Selamat kembali menjadi mahasiswa seperti biasa. Ada statusnya di webnya itu ya? Iya. Lulus tidak lulusnya ada status. Iya, ada. Ada nilai ada yang langsung muncul nilai. Kan yang dikonversi tadi ada nilainya muncul. Ada sertifikat. Benar. Dapat berapa nilainya ngomong? Alhamdulillah aman ya Bu. Iya aman. Alhamdulillah. Jadi kalau A berarti 9 SKS tadi A semua berarti kan ya? Iya harusnya iya Pak. Karena kan Konversi langsung ke sini. PKL apa tadi mana? Perilaku organisasi sama manajemen proyek. Waduh. Enak tuh. Itu enak banget Pak. Iya. Biar semua mahasiswa. Benar. IPK 4. Iya. Iya dong, harus 4 guys. Iya. Gak apa-apa juga sih kalau nggak 3 lah Pak. Kayaknya nggak bisa lagi 4 ya Bel. Bisa ya. Bisa lagi 4. Kayaknya ada yang B sih. Ada beberapa MKB. Bisa lah. Kita ejak ya. Ejakan lah ya. Setidaknya 3,99 lah. Nggak sampai 4. Gak apa-apa lah, yang penting 3 kurang 2 angka. Iya. Gitu ya, benar-benar betul. Nah, lanjut lagi nih. Terus dari program ini nih, apakah mereka mendukung untuk mencapai tujuan kalian? Kayak gimana ya maksudnya? Kayak sekolahnya? Iya, untuk pendidikannya, dari segi pendidikannya. Jadi kayak apakah ada benefit untuk sekolahnya? Benefit ke sekolahnya atau dari sekolah ke kitanya nih? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Kalau untuk sekolahnya sendiri, ya tadi lebih meningkati ke adik-adiknya, generasi, peningkatan perbaikan sekolahnya juga. Karena dari program kerja, program kerjanya kayak mereka nggak ada pojok baca, dibuat ada pojok baca. Mereka kurang tanaman
kayak Adiwiyata ditambahi tanaman gitu. Kayak misalnya di sekolah Abel kan itu kurangnya kotak sampah, kami bikin kreatif, bikin dari gaun bekas kan. Kurangnya teknologi di sekolah itu kita bisa namain teknologi ke merekanya, ke siswa-siswanya belajar gitu. bareng tentang teknologi tadi, kayak ngadain workshop. Kalau dari sekolah ke kitanya mungkin lebih mendukung aja kegiatan kita apa. Kalau dari Rani ya disetujui, mendukung. Benar. Berarti sejalan lah ya. Iya. Belah pihak itu saling memberi ya. Iya, benar-benar. Ya, mereka memberi kalian memberi saling. Take and give banget. Take and give. Iya. Oke. Tapi memang apa ya, Mas, mungkin apakah memang sesuai dengan yang kalian inginkan enggak, maksudnya waktu menjalani program itu? Atau memang di luar ekspektasi sih gitu? Sesuai ya, seperti bayangan. Sebelumnya itu udah cari tahu dulu ya, Iya, cari tahu. Kan sebelumnya belum sempet tahu nih kami apa. Jadi ada cutting. Itu gila. Kakak tingkat. Iya, bahasa gaul Pak. Kakak singkat tuh bilang, ada kan nanya, "Kak, kemarin PKL di mana?" Dia bilang, "Aku nggak PKL tapi dikonversi kampus mengajar." Rani dengan kekepoan ini boleh bertanya nih, apa tuh Kak kampus mengajar? Terus gimana nih caranya? Terus jelasinnya dari awal dia daftar sampai akhir dia pelepasan itu jadi kayak udah tahu nih gimana maunya gitu. Jadi itu motivasi. Iya. Benar. Tapi Rani tahu nggak mata kuliah apa yang dikonversi sebelumnya, tahu nggak? Kami sebelum daftar itu tanya dulu ya, Ran? Oh, tanya dulu. Iya, ke Ibu Dini. Ya, apa yang dikonversi? Jadi apa? Jadi keinginan tapi nggak diambil itu. Enggak Pak. Tanya dulu kan kita. Sebelum mulai ikut penugasan itu tanya apa aja yang dikonversi kayak itu. Iya, mau memastikan itu Pak. Iya. Agak rugi juga kalau misalnya nggak ada yang dikonversi ya. Iya. Agak sulit itu. Gitu ya. Kan sudah makan waktu ya. Iya benar. Cukup lama juga. Iya. Nyesek ya. Iya, nyesek juga. Oke Pak, kita Kayaknya cukup ya. Iya ya, sudah cukup semua terjawab. Untuk aku juga sudah banyak banget. Iya, kayaknya sudah ngasih wawasan juga ke kita. Benar-benar. Dan juga ke teman-teman yang nonton ini ya. Jadi juga. Mungkin teman-teman nanti kan termotivasi untuk jejak mereka ya. Iya. Angkatan yang pertama yang ikut itu atau sebelumnya ada? Kami angkatan 7. Maksudnya dari Pak Kontek ada kan? Kontek. Iya. Ada. Itu angkatan angkatan Kak Intan kalau atau itu. Jadi kalian yang kedua ya. Iya. Nah, mana tahu ada yang ketiga. Iya, seterusnya. Ini program yang cukup menjanjikan. Iya, betul. Benar. Dan tidak membosankan juga kan? Iya, nggak membosankan. Sampai pengalamannya banyak itu. Banyak banget. Belajar di luar gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita minta tips dan triknya. Iya, gede tips and triknya. Iya. Tips dan trik pertama gimana supaya bisa lulus. Tips dan trik supaya bagaimana bisa bertahan dalam program itu ya kalian. Kalau biar lulus nih, tips dan triknya, data kalian harus lengkap. Iya benar. Harus lengkapi dulu. Kalau kurang satu, udah administrasinya hilang. Iya. Kayak nggak lulus dari situ karena kan butuh data kayak cat tadi, nilai kan kata Rani tadi harus dilengkapi. Terus juga mungkin pas tes online itu harus disiapin tuh belajarnya. Terus juga koneksi. Jaringan ya, benar itu jaringan. Karena pas kami tes itu lumayan hambatannya di koneksi. Karena kan banyak lumayan dari seluruh Indonesia kan. Jadi agak terhambat di situ. Rani aja 3 kali. Nah, iya kami samanya. 3 kali. Iya, jatuhnya harus 3 sekali jadi 3 kali. Karena error terus. Iya, error karena yang aksesnya banyak. Karena alhamdulillahnya tuh disuruh ulang. Disuruh ulang. Benar. Yang penting ikut aturan aja sih. Iya. Nah, kalau tips untuk supaya bisa survive di program itu kan problemnya gimana? Harus banyak-banyak sabar aja. Banyak sabar, bener. Betul, ada masalah. Harus kayak penuh keikhlasan yang namanya kerja ya. Pasti ada. Pasti namanya dunia kerja
pasti ada yang kayak nyebelinnya, ada yang benar. Jadi kayak harus banyak-banyak kitanya gimana ngadepin orang-orang di sana gitu. Berarti dilatih juga kita. Iya, benar-benar. Nggak boleh marah-marah. Bukan marah-marah juga sih, lebih ke bener lah. Iya. Langsung gerumpi tiba-tiba. Benar-benar. Tahu kenapa dosen marah kan? Iya benar-benar. Apalagi kalau Jadi paham. siswa tuh nyontek ya, lagi ujian tuh kelihatan bener tuh kayak. Oke. Oh, Masya Padahal Allah, mereka dia berusaha. aku dulu juga kayak itu suka nyontek ini. Dari tadi tuh kelihatan. Aku baru tahu loh. Gerak-geriknya tuh tahu kita. Serius aku pikir kayak guru tuh ya. Allah, udah. Nggak tahu gitu kan. Udah jago aku nyontek. Kelihatan tadi. Nggak mungkin lah aku ternyata bener. Iya, benar. Guru tahu. Udahlah, aku cek aja. Iya, kayak pura-pura nggak tahu lah mereka. Kelihatan ya, ujung tuh kelihatan. Kelihatan banget. Iya, benar-beneran ini. Mudah-mudahan saja semua orang ikut. Jadi bukan lagi. Bahkan itu kelihatan. Kelihatan. Padahal itu Pak kalau nyontek di belakang pasti kan. Iya. Tapi dari gerak-geriknya tuh, dari maknya mencurigakan sih. Yang belakang tuh pasti kayak udahlah nggak ketahuan juga kan. Tapi dia enjoy matanya kan. Sampai SD ada mantep. Iya ada. Kayaknya itu sebuah culture yang turun-menurun. Tidak dibungkiri. Itu yang harus diperbaiki dari Itu yang harus Indonesia. diperbaiki. Iya, benar. Karena kayak mencontek itu sebagian dari dosa sebenarnya. Lagi kesana. Benar. Tapi itu waktu saya SD, SMA, SMP juga sadar diri lah. Iya. Tapi kalau nggak nyontek nggak bisa gitu Pak. Usahanya kayak sudah yang penting aku lulus aja lah gitu. Jadi tapi lebih tahu ya. Iya. Guru tuh kayak tiba-tiba marah-marah. Tahu alasannya lah. Tahu alasannya ternyata memang kitanya yang menyebalkan. Mungkin karma ya. Lebih ke karma. Jadi kayak udahlah aku terima aja. Iya. Ini yang dirasakan. Ya udahlah. Iya, benar. Pasrah aja lah. Ya pasrah aja lah. Itu tips and triknya. Iya, Jadi kayak harus lebih banyak bersabar itu. Bersabar. Poin pertama banget itu. Pertama. Ada poin kedua selain bersabar. Apa ya Bel? Ikhlas. Istighfar. Kita banyak ikhlas, banyak istighfar. Kayak gitu ya. Tapi di balik itu banyak positifnya lah ya. Bagus lah Pak. Jadi bisa introspeksi dulu. Iya, benar Pak. Itu positifnya. Jadi lebih tahu. Ya dulu aku kayak gini ya. Iya, nyebelin. Iya, langsung overthinking Pak. Pak dulu kayak gini ya. Jadi tahu. Jadi tahu kan. Keren kalian semua keren karena mengajar makhluk lain itu tidak sememudahkan itu Pak. Iya. Ya Bapak juga kan. Karena kayak iya lah Pak, kita kan harus menyatukan mood kita dengan mood orang Iya, lain itu kan agak lumayan sulit ya Pak. Belum tentu mood kita baik, tapi kita dituntut untuk menjadi mood Harus yang profesional tadi. profesional, jadi kayak baik harus baik-baik banget ya. Ini kalian curhat ya. Enggak Pak, aku kan nggak ngajar Pak. Siapa tahu Bapak. Pak, gitu juga Pak. Ya, gitu aja ya. Benar. Kalian terima kasih sudah sharing session dengan kita tentang kampus mengajar ini yang aku juga nggak tahu ternyata kayak gini loh kerjanya kampus mengajar. Aku pikirnya kayak yang ngajar-ngajar aja lah. Gak peduli aku ada apa di situ yang ngajar-ngajar sesuai apa yang aku tahu. Ternyata ada prosedurnya, ada gimana, ada itu. Jadi itu juga jadi pembelajaran buat aku dan teman-teman di luar sana yang nggak tahu gimana sih kakak-kakak mahasiswa ngajar orang gitu kan. Benar. Jadi kayak lebih tahu lagi, terus juga dapat banget positifnya bagi mereka juga kan. Siapa tahu di sini yang nonton ini kayak ya udahlah aku mau kampus tertarik, aku mau kampus mengajar juga, mau melatih public speakingnya. Siapa tahu kan karena itu juga dari bentuk pembelajaran public speaking kan. Iya, benar. Komunikasi Komunikasinya juga bagus banget jadinya. Jadi siapa tahu mereka punya ketertarikan untuk kampus mengajar dari sharing session kita Hari ini ya. Iya, cukup. Wow, keren. Terima kasih. Ini kita sudah sudah cukup ya. Sudah cukup karena aku juga sudah tidak kepo lagi. Udah tahu ya. Aku sudah tahu ya. Itu ternyata ya bro, kalian aku harap kalian juga nggak kepo lagi lah ya dengan kampus mengajar itu gimana ya.